Halo teman-teman. Kalau biasanya aku main game, sekarang aku mau kasih kalian sesuatu tutorial yang dimana ini adalah kerjaanku saat ini selain bermain game, yaitu sebagai web developer atau yang bikin website lah, bahasa bahasa ininya apa? Bahasa gampangnya gitu, yang bikin website. Aku nerima pembuatan website, pembuatan program yang berbasis web. Nah, website sendiri itu terdiri dari bahasa-bahasa pemrograman yang paling dasar adalah HTML. Jadi di sini kita akan belajar HTML yang nanti akan ada beberapa part untuk kalian ikuti. Yang pertama adalah pengertian dan kegunaan HTML. Apa sih HTML itu? Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah ini pengertian HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Iya ya macamnya ya. Ya itulah kayaknya bahasa Inggrisnya itu. Soalnya aku gak isok bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja masih susah. Enak gak bahasa Jawa, ya kan? Adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Jadi halaman website itu dia itu kerangkanya dari HTML. Bahasa pemrogramannya paling dasar adalah HTML. Di dalam dunia pemrograman berbasis web. Nah, pemrograman itu ada banyak, nggak cuma website. Ada Visual Basic dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini aku masih mendalami di dunia perwebsitean, belum sampai mengarah ke Android dan lain-lain. HTML menjadi pondasi dasar pada halaman website. Jadi pondasi dasar kayak kita bangun rumah itu kan ada pondasi dasar itu. Nah, website itu pondasi dasarnya adalah HTML yang nanti di dalamnya ada elemen-elemen, ada bahasa pemrograman lain yang akan mensupport sebuah website tersebut agar bisa digunakan sebagaimana yang diinginkan oleh orang itu gitu loh. Jadi sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html. Nah, .html itu kalau kalian tahu, kalau MP3 itu kan .mp3, kalau ini .html, nanti ada .php, .js dan masih banyak bahasa-bahasa pemrograman yang jadi satu di dalam HTML dan dapat dieksekusi atau diakses menggunakan browser. Browser itu ya Google Chrome, Firefox, Opera dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk membuat website tidak cukup hanya menggunakan HTML. Nah, ini yang aku bilang tadi pondasi dasarnya memang HTML. Tapi di dalam rumah tersebut pasti kan ada lemari, ada sofa, ada apalah tempat tidur biar bisa tidur, ada sofa buat menerima tamu. Sama, HTML juga gitu. HTML itu hanya pondasi dasarnya. Nah, kalau kita ingin mempercantik rumah kita, itu kalau di website kita memerlukan bantuan CSS, JavaScript dan PHP untuk membuat sebuah website lebih dinamis. Lebih dinamis itu katakan pengen diubah A B C D, pengen digunakan seperti ini seperti itu bisa. Ibaratnya kalau rumah kita itu ada kamar kosong pengen kita jadikan studio streaming seperti ini, itu nanti kita akan pasti butuh bantuan alat-alat lain untuk streaming. Nah, jika halaman website dibuat hanya dengan HTML itu bisa. Jadi HTML itu kita kita coding HTML itu sudah bisa jadi sebuah website. Ini pengalamanku dari salah satu temen, itu dia belum pernah sama sekali main website, dia ikut pelatihan prakerja dan akhirnya dia tanya masalah HTML CSS. Oh, ternyata itu orang di sekitarku itu masih banyak yang belum tahu dan pengen tahu. Makanya aku bikin tutorial ini. Nanti kalau teman-teman yang udah paham, ya udah skip, di skip aja ini buat teman-teman yang belum paham. Jika halaman website dibuat dengan hanya HTML itu berarti kan dia statis karena tidak memiliki aksi atau fungsi yang dapat mengelola website. Jadi pengelolaan itu nanti aksi-aksi dan fungsi itu yang menjalankan bukan HTML. Kalau kita ingin permudah, jadi ada PHP, ada JavaScript, ada CSS itu nanti mendukung semua. Fungsi-fungsi itu biasanya dia pakai PHP. Menjalankan kita pengen mengubah tagnya secara langsung tanpa harus masuk ke coding itu PHP nanti yang bisa. Atau JavaScript pun juga bisa. Kalau kita hanya HTML itu bisa, kita pengen rubah bisa, tapi otomatis kita masuk ke codingan lagi, kita ngoding ulang lagi, kita ngubah tulisan headline-nya aja, katakan pengertian HTML, pengen kita ubah pengertian satu HTML itu kita masuk ke coding. Tapi kalau udah ada fungsi dan aksi, kita dibantu oleh PHP, kita nggak perlu masuk ke codingan tadi.
cukup dari back panelnya. Jadi front end-nya otomatis berubah. HTML memiliki beberapa elemen yang tersusun dari tag yang memiliki fungsinya masing-masing. Jadi tag itu macam-macam sih, ada head, ada body, ada banyak sekali. Nanti next kita kasih contohnya. Seperti tag heading, paragraf, pembuatan form, tombol, list itu punya tag masing-masing yang menghubungkan antar halaman website dan banyak lainnya. Nanti kita kasih contohnya. Nah, kegunaannya yang paling mendasar sih ini, membungkus elemen itu sudah pasti. Membuat heading, membuat tabel, list, paragraf, form, tombol, garis, huruf tebal, miring, gambar pun sampai video pun itu HTML. Yang nampilkan itu HTML. Jadi apa ya, memang pondasi dasar dia tuh HTML. Untuk saat ini versi HTML sendiri itu sudah versi 5. Kalau kalian pernah mengikuti apa ya, pada zaman-zaman dulu itu kalau kita mau putar video di website atau putar YouTube itu kita harus pakai Adobe Flash Player kalau nggak salah ya, Adobe Flash Player. Jadi itu kita harus install plugin itu biar kita bisa memutar video yang ada di website. Kalau sekarang sudah ada HTML5 ini, kita tidak perlu menginstal plugin tersebut. Jadi HTML sekarang sudah sangat-sangat perkembangannya itu sangat-sangat pesat ya. Jadi video apapun itu HTML5 udah bisa dihandle sendiri. Di browser itu keren lah intinya kalau udah HTML5. Sedangkan CSS pun itu juga versinya sudah ke CSS berapa sekarang, 3 kalau nggak salah itu. Jadi perkembangannya emang pesat teman-teman. Nah, untuk video intro saya kira cukup sekian. Nanti selanjutnya kalau memang kalian ingin mengikuti ke depan, aku akan bikin tutorial terkait penggunaan dasar HTML. Nanti kita coding bareng, kita pakai software yang namanya Visual Studio Code. Jadi nanti kita belajar bersama-sama mengenai Hypertext Markup Language. Terima kasih.